bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Pada saat ini kita sama-sama akan mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKSBS Metro. Baik, kita sama-sama memasuki pujian kita, pujian oleh kasih Tuhan. Anak-anak, kita sebelum melakukan ibadah saat ini, kita akan sama-sama berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur Bapa karena berkat-Mu luar biasa atas kami. Engkau memberikan hari yang indah untuk kami jalani. Saat ini kami semua bersama-sama akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus sehingga kami mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ampuni Bapa segala pelanggaran dan dosa yang terselip di dalam kami melakukan ibadah sekolah minggu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita saat ini semuanya bersiap bersekutu memuji Tuhan dengan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sudah menaikkan pujian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian lebih dahulu dengan judul lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan melalui video. Tetapi sebelum kita melihat video tersebut, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami bersekutu dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami yang lain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari pimpin kami satu persatu di tempat kami masing-masing untuk bersatu hati mendengar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang dinyatakan dalam firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita tonton sebuah video yang menceritakan tentang sebuah peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias yang diambil
dari Yohanes 21 ayat 2 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, tadi adik-adik sudah nonton ya videonya, gimana? Udah jelas belum ceritanya? Nah, tadi itu judulnya Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang menangkap ikan di Danau Tiberias. Nah, pagi itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu untuk menepi, kemudian
makan bersama. Nah, dari cerita itu adik-adik, kita tahu bahwa kita diminta sama Tuhan Yesus itu untuk menggembalakan domba-domba. Apa itu adik-adik? Ayo domba-domba. Bukan domba-domba embek lo ya, tetapi itu adalah teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Nah, gimana caranya kita mengembalakan domba-domba tersebut? Bukan berarti kita harus mengajak mereka untuk ke gereja, terus memberitahu, ini loh firman Tuhan. Bukan, tetapi dengan cara melakukan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Contohnya, nih, kalau mamamu lagi repot di rumah, dibantuin. Papamu lagi sibuk nih memperbaiki motornya, kamu membantu dengan memberikan kunci yang dibutuhkan papamu atau yang lainnya. Bisa juga dengan kamu taat melakukan apa yang diminta oleh orang tuamu. Contohnya belajar, berdoa, kemudian membereskan tempat tidur, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Itu ya adik-adik yang bisa kalian lakukan di rumah dengan cara mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman tersebut. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan dan melihat firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan pesan yang Dia berikan kepada kita semua. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Silahkan persiapkan persembahan kalian dan jangan lupa nanti masukkan persembahan kalian ke dalam celengan yang ada di rumah kalian masing-masing. Firman Tuhan untuk mendasari kita memberikan persembahan diambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memujikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Mari kita pujikan sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan.
Setelah kalian mengumpulkan persembahan, sekarang saatnya kita akan berdoa. Mari anak-anak lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberkati kami dan keluarga kami dengan berkat yang berlimpah. Kesehatan, sukacita selalu Engkau berikan bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memberikan persembahan kami. Walaupun persembahan kami tidak banyak Tuhan, kami memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan kami mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah berakhir, tetapi ada beberapa pesan dari Komisi Anak untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Dalam masa perayaan Paskah dan Pentakosta di GKSBS Metro tahun 2021, Komisi Anak akan mengadakan beberapa lomba. Untuk kelas Gloria, lombanya adalah membuat video, gerak, dan lagu maksimal 3 menit. Kemudian, untuk kelas Salomo dan Daud, lombanya adalah menghias telur bersama dengan keluarga, kemudian kalian foto. Jadi lombanya adalah lomba foto menghias telur bersama keluarga. Untuk kelas Maranatha, lombanya adalah membuat video cerita Alkitab maksimal 5 menit. Untuk keterangan lomba lebih lanjut akan disediakan di keterangan di bawah video ini. Jadi kalian semuanya boleh berpartisipasi dalam mengikuti lomba ini dalam rangka perayaan Paskah dan Pentakosta tahun 2021. Walaupun di rumah kita tetap merayakannya dengan penuh sukacita. Ibadah kita berakhir, jangan lupa anak-anak tetap terapkan protokol kesehatan, pakai masker, jangan berkerumun, kemudian jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk ibadah penutup kali ini, kita akan menyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat merayakan Paskah dan Pentakosta.